wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Niamsari dari kelas 5A dengan NPM 0321180051. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Profesor Hajah Eri Sarimana, MPD, dan Roy Effendi, MPD. Di sini saya mempraktikkan menggunakan keterampilan dasar mengajar menjelaskan. Keterampilan dasar mengajar menjelaskan yaitu penyajian informasi secara lisan untuk menunjukkan adanya hubungan satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman. Sekian video yang saya buat, mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Pagi. Gimana? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kalian semangat sekali ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ana, Bu. Ya, Ana, silahkan dipimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah juga hadir semua ya. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks prosedur, apakah ada yang sudah mengetahui? Belum, Bu. Nah, teks prosedur ini yaitu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, lalu teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Apakah ada yang sudah tahu ciri-ciri teks prosedur itu apa? Gak tahu, Bu. Nah, kalau tidak tahu maka akan Ibu jelaskan ya. Baik, Bu. Nah, teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Nah, di dalam teks prosedur juga yaitu memiliki struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Nah, bagian tujuan ini sangat penting di dalam teks prosedur karena bagian tujuan ini diperoleh seperti Nah, di dalam teks prosedur juga memiliki struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Nah, di dalam bagian tujuan ini sangat penting untuk teks prosedur karena bertujuan untuk menghasilkan akhir yang akan diperoleh. Contohnya seperti cara mengurus surat izin mengemudi. Nah, yang kedua yaitu ada bagian material. Bagian material ini juga penting buat teks prosedur karena berisi informasi tentang alat, bahan yang dibutuhkan untuk membuat teks prosedur. Kemudian, akan tetapi tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep
resep masakan atau cara membuat sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu ada bagian langkah-langkah. Nah, di dalam teks prosedur juga ada bagian langkah-langkah. Nah, bagian langkah-langkah ini sangat penting karena harus dilakukan secara untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kemudian tahapan ini harus dilakukan secara runtut karena tidak boleh ada tahapan yang tertinggal sedikit pun. Nah, di dalam teks prosedur ini ada kaidah kebahasaannya tersendiri. Nah, yang pertama menggunakan kata kerja perintah. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima menggunakan Nah, yang kelima yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang akan dipakai. Yang keenam yaitu serba material dan tingkah laku. Kemudian di dalam teks prosedur ini ada cara menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu kita membuat judul. Yang kedua yaitu pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, yang ketiga yaitu bahan atau alat yang akan digunakan untuk membuat teks prosedur. Yang keempat yaitu langkah atau tahapan dan urutan untuk membuat teks prosedur itu sendiri. Nah, teks prosedur ini memiliki jenis. Jenis-jenis teks prosedur ini yaitu ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini adalah teks yang sangat sederhana. Hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya teks prosedur mengoperasikan setrikaan. Nah, yang kedua yaitu ada teks prosedur kompleks. Betul, Laras. Ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini banyak sekali langkahnya dan jenjang untuk tiap tahap. Di atas banyak langkah dan jenjang untuk tahapannya. Contohnya seperti pembayaran ditilang oleh polisi. Bahkan biasanya terdapat sublangkah dalam suatu langkah dalam sejenis teks prosedur satu ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir, teks prosedur protokol. Jenis-jenis teks prosedur protokol ini yaitu merupakan prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Jenis teks prosedur ini bersifat lebih fleksibel dari jenis yang lainnya karena urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, tetap dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai teks prosedur, apakah ada yang mengetahui contoh
contoh yang lebih dekat dari kita dari teks prosedur. Apa? Saya Bu tahu. Ya, Ana, silakan. Cara Teks prosedur. saya Bu Ya, Ana, apa? membuat mie rebus. Betul sekali. Cara membuatnya bagaimana? Ini Bu, saya bawa mie-nya. Apakah boleh ke depan? Boleh, Ana, silahkan maju ke depan. Ini Bu bisa dilihat di sini untuk ada cara penyajiannya ya. Betul sekali. Anak kok sekolah bawa mie sih? Soalnya buat bekal. kopinya mentah. Soalnya nanti mau diremes. Bukan diremes, Ana. Kan di sini ada tertera teks prosedur. Nah, cara penyajian dengan microwave juga bisa. Nah, di sini tuh ada cara penyajiannya, jadi bukan diremes, Ana. Iya Bu, baik. Iya. Nah, teks prosedur ini juga ada di kemasan-kemasan yang sering kita beli seperti kopi, mie, dan lain-lainnya, Nak. Ya, Bu. Ya, di dalam kemasan itu kita bisa belajar mengenai teks prosedur. Iya, baik. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Anak. Nanti ke kantin ya direbus. Iya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya mengenai teks prosedur? Tidak ada Bu. Nah, jika tidak ada yang bertanya mengenai teks prosedur, maka akan Ibu kasih tugas ya. Ya. Tugas untuk kalian, yaitu tugasnya membuat teks prosedur dan divideokan agar bukti kepada Ibu. Jadi kalian tuh nggak nyontek ke Google ya. Siap Ibu. Siap Bu. Ya, baik. Benar nih, nggak ada pertanyaan. Iya Bu, tidak ada. Jadi sudah paham? Paham Bu. Baik, kalau paham materi mengenai teks prosedur, kita selesaikan sampai di sini. Teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini banyak sekali ya. Tadi kalian sudah pahami. Kemudian di sini ada jenis-jenis teks prosedur, yaitu yang pertama sederhana, kompleks, dan protokol. Nah, sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Anak-anak, Hati-hati semangat ya. terus ya.